Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Bulan ini kita sudah memulai seri khotbah yang baru, yaitu The Blessed Life. Seri khotbah ini diambil dari ucapan bahagia yang Yesus ucapkan di atas bukit. Anda bisa membacanya di dalam Matius 5. Dan minggu lalu, Pastor Jason sudah menyampaikan khotbah yang pertama, yaitu It Depends on Who You Depend On. Hidup yang diberkati adalah hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Anda bisa mengulang kembali mendengar khotbah ini dalam video ibadah minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan dengan subtema How God Blesses Broken Heart. Bagaimana Allah memberkati orang-orang yang berduka. Hidup manusia seringkali digambarkan seperti menaiki roller coaster, bergerak dengan sangat cepat, entah di atas ataupun di bawah. Terkadang penuh sukacita, bahagia, kesenangan, tetapi tidak akan terluput dari masalah, kesedihan, duka, dan juga penderitaan. Saya teringat pada masa akhir SMP dan bersiap untuk melanjutkan ke SMA. Pada waktu itu kita harus mengikuti UAN atau ujian akhir nasional. Dan nilai UAN tersebut menjadi patokan SMA yang kita pilih akan menerima kita sebagai siswanya atau tidak. Saya bersekolah di SMP negeri yang cukup terkenal bagus pada waktu itu. Jadi seperti siswa-siswa lainnya, saya pun bermimpi bisa masuk SMA negeri yang bagus juga. Ketika persiapan UAN, banyak siswa yang pada akhirnya menyerah untuk belajar dan mempersiapkan diri. Tetapi mereka mencari jalan pintas untuk menemukan kunci jawaban. Ya, pada masa itu memang banyak pihak-pihak terselubung yang membocorkan kunci jawaban UAN. Tapi saya memutuskan untuk tidak mengikuti cara tersebut dan berusaha dengan kemampuan saya sendiri. Hasil UAN pun keluar. Nilai saya nggak buruk, tetapi tidak lebih tinggi dari teman-teman saya. Dan hasilnya saya nggak bisa masuk SMA negeri yang saya favoritkan. Kecewa? Pasti. Pada saat itu saya bertanya dan marah kepada Tuhan. Kenapa saya yang berusaha jujur tidak mendapatkan pertolongannya? Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tahukah saudara, Allah tidak menuntut kita untuk terus senang atau bersuka cita. Ini mitos jika ada yang mengatakan bahwa orang Kristen harus terus hidup bahagia, harus terus tersenyum, atau harus ceria. Perhatikan pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih hati, ada waktu untuk menari. Pada kenyataannya, dunia ini penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Ketika ada kemenangan, akan ada pihak yang kalah. Dan respons yang tepat adalah ratapan. Banyak orang berpikir tangisan hanya ada di ibadah kedukaan saja. Tetapi sebenarnya ada ribuan alasan kenapa orang bersedih. Mungkin ketika ada hal-hal yang buruk terjadi. Atau mungkin ketika dikecewakan oleh seseorang. Mungkin ketika melakukan hal yang tidak benar. Mungkin ketika ada penderitaan. Dan juga mungkin ketika mengetahui ada teman yang belum mengenal Kristus. Ada banyak alasan untuk bersedih. Tangisan adalah hal yang penting bagi kesehatan. Di dalam dunia medis, menangis memiliki banyak manfaat seperti mendetoksifikasi tubuh, membantu menenangkan diri, menghilangkan rasa sakit, meningkatkan suasana hati, dan membantu kita pulih dari kesedihan. Menangis bukan pertanda mental kita lemah. Justru jika kita tidak pernah menangis, artinya kita tidak pernah hidup di dalam realitas. Mungkin kita menyangkal emosi kita. Ada banyak tokoh Alkitab yang juga mengekspresikan kesedihannya dan mengungkapkannya di dalam tulisannya. Mazmur 32 ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Mazmur 39 ayat 3, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku semakin berat. Perasaan sedih, tangisan, duka cita adalah hal yang wajar dan Tuhan mengizinkan itu. Bahkan ada banyak maksud Tuhan membiarkan kita mengalami duka cita. Bagaimana Allah memberkati orang-orang yang berduka cita? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, Allah menarik kita untuk mendekat kepadanya. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pada saat kita mengalami masa-masa duka, yang sering kali dirasakan adalah Tuhan yang jauh dan tidak menolong kita. Kenyataannya, Tuhan akan sangat dekat sekali dengan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita mengenal Allah yang mempunyai perasaan. Allah yang mengerti perasaan seperti yang kita pun rasakan. Allah tahu bagaimana sukacita yang kita alami. Dan Allah tahu juga bagaimana duka cita, kesedihan, penderitaan yang kita alami. Ingat bagaimana Yesus mengalami penderitaan sebagai ganti penebusan kita terhadap dosa-dosa kita. Semua itu dialami Yesus dan dirasakannya juga. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ketika duka cita kita alami, Allah bersama-sama dengan kita di dalam duka cita tersebut. Pada waktu Lazarus, saudara Maria dan Marta mati, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus pun menangis karena kematian Lazarus. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kesedihan bukanlah kelemahan. Manusia yang lemah adalah manusia yang takut menunjukkan emosi mereka. Mari kita lihat yang kedua, Allah memberikan kita gereja sebagai keluarganya. Kesedihan memang bisa ada dalam hidup kita, tetapi bukan berarti kita harus menanggungnya sendirian. Kesedihan yang ditanggung sendiri dan tidak ada pertolongan juga berakibat fatal, bisa menghancurkan jiwa. Karena itu Tuhan memberikan kita gereja, komunitas, orang-orang yang akan ada mengerti dengan kesedihan kita dan mereka yang akan menolong kita. Roma 12 ayat yang kelima, ke-10 dan yang ke-15. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Komunitas yang benar adalah komunitas yang bisa saling mendukung, bukan hanya pada saat kesenangan saja, tetapi di dalam kesulitan pun. Kalau ada satu orang yang sukses, yang lain pun akan ikut merayakannya, bukan menjadi cemburu. Kita bisa melihat komunitas ini dari small group. Apakah Anda sudah tergabung dalam small group? Mereka adalah orang-orang yang akan mendukung Anda. Mereka akan menolong Anda dan menghibur Anda ketika Anda mengalami kesulitan atau ketika Anda sedang dalam duka cita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Jadi hendaklah saudara saling memberi semangat dan saling membangun seperti yang sedang saudara lakukan. Ada hal penting yang harus kita mengerti ketika menghadapi teman atau saudara kita yang sedang mengalami duka cita. Jangan mengecilkan penderitaan orang lain. Kita nggak pernah tahu seberapa berat masalah atau penderitaan yang orang lain itu alami. Kita hanya tahu apa yang terlihat dari luarnya saja. Ah, cuma gitu doang kok sampai depresi. Ngapain hal gitu aja sampai ditangisi? Udahlah, gak usah dipikirin. Cuma gitu doang. Kita gak pernah tahu seberapa dalam luka yang dialami oleh orang tersebut. Jangan terburu-buru menyuruh orang move on. Kita perlu biarkan mereka melewati setiap proses sebagai bentuk pembelajaran dalam hidupnya, bukan menyuruhnya untuk menghindar. Yang ketiga, Allah memakai kesedihan untuk membuat kita bertumbuh. Allah memakai kesedihan yang kita alami untuk menarik perhatian kita, bahwa Ia mau kita mengenali hidup di berbagai keadaan dan membuat kita bertumbuh. Ia membawa kebaikan melalui kesukaran. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dihadapkan dalam dua pilihan ketika kita melihat kesulitan. Yang pertama, kita bisa menjadi kepahitan karena masalah-masalah yang menyulitkan hidup kita, atau kita bisa menjadikan setiap masalah-masalah ini adalah batu loncatan untuk membuat kita terus bergerak maju. Anda tahu peristiwa Holocaust, di mana orang-orang Yahudi di Jerman dipaksa dan disiksa oleh rejim pada masa itu. Mereka harus bertahan, atau pilihan lainnya adalah mati.
Seorang psikiater yang juga menjadi korban pada waktu itu, Viktor F. Frankl, mendapati bahwa hanya mereka yang menemukan tujuan hidup, bahkan di dalam penderitaannya, yang akan mampu bertahan hidup. Ini adalah salah satu kutipan dari bukunya. Jika seseorang ditakdirkan untuk hidup menderita, dia harus menerima penderitaan tersebut sebagai tugasnya. Tugas yang tunggal dan unik. Dia harus menyadari kenyataan bahwa bahkan di dalam penderitaannya, dia tetap unik dan hanya satu-satunya di jagat raya. Tidak ada orang yang bisa mengurangi atau menanggung penderitaannya. Kesempatannya yang unik terletak pada cara menanggung beban tersebut. Jika kita memahami tujuan dari penderitaan, maka kita akan sanggup melewatinya. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai yang ke-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Suatu hari ada seseorang yang datang ke psikiater karena hidupnya sangat tertekan. Ia sangat menderita semenjak istrinya yang sangat dia cintai meninggal 2 tahun yang lalu. Ia meminta petunjuk psikiater tersebut mengenai kasusnya ini. Apa yang dijawab oleh psikiater itu? Dia mengajukan pertanyaan lagi. Apa yang mungkin terjadi jika Anda lebih dahulu meninggal daripada istri Anda? Jawab orang tersebut, pasti istri saya akan sangat menderita. Dia pasti sedih sekali. Lalu lanjut psikiater itu, nah itu dia. Anda tahu sendiri bahwa saat ini istri Anda terbebas dari penderitaan itu. Tetapi sebagai gantinya Anda harus membayarnya dengan tetap hidup dan berkabung untuknya. Orang tersebut memahaminya. Dia berterima kasih kepada psikiater itu. Penderitaan tidak lagi menjadi penderitaan ketika orang tersebut sudah menemukan maknanya. Kita tidak bisa mengubah situasi penderitaan yang terjadi. Psikiater itu tidak bisa membangkitkan istri dari orang tersebut untuk membuat orang itu tidak menderita lagi. Tetapi kita bisa mengubah sikap kita dalam menghadapi penderitaan tersebut. Kita bisa menemukan makna dari penderitaan itu. Frankl berkata seperti ini, perhatian utama manusia bukan untuk mencari kesenangan atau menghindari kesedihan, tetapi menemukan makna dalam hidupnya. Mari kita lihat yang terakhir. Allah memakai penderitaan kita untuk menolong orang lain. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat dikenal karena pelayanannya. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Di dalam pelayanannya, Paulus tidak menjadikan dirinya seperti orang hebat yang punya segalanya dan melayani di tempat-tempat tertentu yang mungkin menguntungkannya. Bahkan di dalam pelayanannya, ada begitu banyak penderitaan yang harus dialaminya. Beberapa surat yang ditulis Paulus bahkan ditulisnya ketika usianya sudah sangat lanjut dan ia sedang berada di dalam penjara. Tapi Paulus mengerti makna dari penderitaan yang harus ia alami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Mungkin pada waktu itu Paulus belum melihat buah pelayanannya. Tetapi hari ini kita menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan melalui Paulus. Di mana kita yang bukan orang Yahudi, kita bisa mengenal Injil. Kita bisa mengenal Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Perhatikan ini. Penderitaan terbesar Anda bisa diubah Tuhan menjadi pelayanan terbesar Anda. Kesulitan, air mata, duka cita Anda bisa Tuhan pakai untuk memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Kita semua hidup di dunia yang rusak dan rapuh. Kita nggak bisa menghindari penderitaan ada dalam hidup kita. Pertanyaannya seperti ini. Apakah Anda butuh penguatan? Atau Anda memakai penderitaan yang Anda alami untuk bisa menguatkan orang lain? Ini sudah berbicara mengenai orang-orang Kristen di level yang lebih tinggi. Penderitaan yang kita alami menjadi kesaksian kita bahwa Allah bekerja di dalam hidup kita.
Bisakah Anda bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah penderitaan yang sedang Anda alami? Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan di masa-masa sulit di kehidupan kami, bahkan dalam duka cita yang sedang kami alami, bahkan dalam penderitaan yang sedang kami alami Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada, Engkau menolong kami, Engkau mengangkat kami Tuhan. Dan kami belajar hari ini Tuhan bahwa setiap penderitaan yang kami alami membuat kami terus bersyukur, membuat kami terus mengingat Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami, dan membuat kami boleh menjadi saksi buat orang-orang yang belum mengenal Engkau, karena Engkau begitu mengasihi kami bahkan dalam penderitaan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu. Mari materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh taruh dari firman-Mu ini Tuhan, untuk boleh menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.